Teman-teman, kebanyakan orang menyangka ketika kita berobat kepada dukun ya, itu bisa sembuh. Itu sangkaan orang. Menurut saya, orang yang berobat ke dukun itu tidak sembuh, teman-teman. Ya, tidak sembuh. Karena di pikiran orang kan begini. Ketika dia selama ini ya sering kesurupan, ya sering kesurupan, kena sihir, kena guna-guna, kena santet mungkin, atau kena jin ya. Jadi dia berobat ke dukun sana dukun sini, tidak mempan, tidak sembuh-sembuh. Terakhir dia berobat kepada dukun yang terakhir, sembuh. Yang tadinya sering kesurupan tiba-tiba tidak pernah kesurupan lagi. Pasti orang itu akan menyangka dukun itu telah menyembuhkan penyakitnya. Berarti dukun ini bisa ngobati orang, menyembuhkan penyakit. Nah, padahal sebenarnya kalau kita paham ya, dukun itu malah mendatangkan penyakit. Yang awalnya kita itu tidak ada jinnya, tidak ada setannya, kita berobat sama dukun, itu bisa kena jin, kena setan. Karena dukun-dukun itu mentransfer jin ke pasien-pasiennya, jangan salah. Apalagi dia ngasih jimat, ngasih tangkal, itu sangat potensi jin akan masuk ke tubuh pasiennya. Ya, awal-awalnya seperti itu, minta pelaris ya kan. Nah, awal-awalnya buka semar mesem, buka aura, awal-awalnya seperti itu. Atau ritual mandi kembang. Lama-lama jin sudah masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya sering kesurupan. Nah gitu ya. Jadi kebanyakan orang ketika sering kesurupan berobat sama dukun sembuh. Teman-teman, dukun itu hanya menenangkan jinnya. Jinnya itu ditenangkan ya, dituruti permintaan jinnya. Karena target setan itu apa? Bagaimana supaya manusia itu berbuat syirik. Bagaimana supaya manusia ini patuh kepada setan. Kalau sudah patuh, berarti setan telah berhasil menyesatkan dirinya. Karena iblis ya dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Sementara kita ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak mungkinlah ya dukun yang punya jin, punya setan, kemudian ada pasiennya kesurupan setan. Tidak mungkinlah setan sama setan bermusuhan. Bahkan setan sama setan kompaan, dendam sama Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini kebodohan kita selama ini ya. Bahkan kalaupun sekiranya nanti seperti gertak-gertaan, maksudnya gini, ada orang kesurupan, dukunnya datang, sama dukunnya datang jerit-jerit ketakutan. Nah, itu talbis iblis. Nah, itu sandiwara teman-teman, jangan bodoh kita ya. Itu sandiwara, tipu-tipu muslihatnya. Nah, jadi tidak akan mungkin ya. Nah, tapi sembuh pak, kan gitu kan, karena nggak kambuh lagi. Nah, selama ini sering kali kesurupan, tiba-tiba setahun 2 tahun ini semenjak udah berobat sama dukun tadi tak pernah kambuh lagi. Nah, itulah talbis iblis. Saya tanya break belum keluar. Apa tanda dia belum keluar? Masih sering sakit kepala, bahunya berat, jantungnya sering debar-debar, sering sesak, mudah emosi, sering mimpi buruk ya. Kakinya sering dingin, tangannya sering dingin. Itu tanda jinnya masih ada. Kalau nanti Anda rukyahkan, walaupun katanya sudah setahun 2 tahun nggak kambuh lagi, dirukyahkan, tapi tanda-tanda itu masih ada ya. Sakit kepala, bahu berat, jantung debar-debar, sesak dadanya, mimpi buruk, kakinya dingin, tangan dingin, itu masih ada. Itu kalau dirukyahkan lagi dia akan kesurupan lagi. Kenapa? Jinnya masih ada di dalam. Berarti selama ini jinnya break. Nah, jinnya itu break, setannya itu break ya. Nah, ditenangkan sama dukun tadi. Apa yang dimintakan? Misalnya setannya minta ayam hitam dipotongkan gini-gini, dah tenang dia. Dibikinkan jimat tangkal, tenang dia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, atau memang betul-betul sembuh. Nah, bisa jadi. Saya sudah pernah ada pengalaman saya ya. Dirukyahkan sembuh, nggak ada lagi jinnya. Rupanya gengser jinnya. Gengser ke misalnya ke ibunya, atau ke saudaranya, ke kakaknya, ke adiknya. Bisa seperti itu. Nah, begitulah talbis iblis namanya ya. Tipu-tipu setan. Karena setan tuh nipu semua ya. Nah, makanya setannya nipu, dukunnya juga seperti itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, pesan saya jauhi dukun. Karena dukun bukan mendatangkan solusi ya, bukan mendatangkan solusi, tapi dukun itu
malah mendatangkan penyakit. Aturan tidak ada penyakit bisa jadi penyakit. Aturan tidak kesurupan bisa kesurupan. Aturan tidak ada setannya bisa kena setan. Gara-gara berurusan dengan dukun. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum.